Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi ada dari kalian yang nge-DM aku minta aku untuk ngebahas Alan Lemers yang katanya dia ini orang Amerika yang pernah ngalamin hal-hal mistis di Indonesia gitu loh, tepatnya di pedalaman Sulawesi. Jadi aku coba browsing nyari tahu kan karena penasaran banget nih aku. Nah ternyata di YouTube itu ada videonya, durasinya itu 1 jam loh. Dan videonya pun itu bukan ditunjukkan secara visual ya, tapi cuman audionya aja. Yang mana di sana Alan Lemers ini itu diwawancarain dengan TV atau radio lokal Amerika. Alan Lammers. Alan is talking to us from Bali. He has just been in Indonesia. And if you have looked at the followed unknown country, you'll find in the insight section an absolutely astonishing article by Alan about. Jadi di situ Alan Lemers ini menceritakan apa dan gimana yang dia alamin gitu loh. Bukan cuma dia ya, tapi dengan timnya. Itu semuanya terjadi berawal itu karena salah satu timnya Alan Lemers ini itu emang melanggar pantangan yang berada di desa itu, yang emang desa terpencil yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Oh ya, tapi di judul videonya itu emang disebut UFO ya. Jadi UFO ini tuh semacam istilah gitu loh, karena orang luar biasanya kalau menjelaskan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan logika atau sesuatu yang mistis gitu ya, itu biasanya disebut dengan UFO. Jadi itu cuman bahasa istilah aja gitu loh, bukan UFO dalam arti harfiah gitu ya. Oke lah, langsung aja aku ceritain. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ke ceritanya, siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana gitu ya, redupkan juga lampunya, kita mulai ceritanya. Jadi setelah aku dengar podcastnya, ternyata Alan Lemers ini bukan orang Amerika. Dia ini orang Kanada yang saat itu kebetulan emang sedang menetap dan tinggal di Amerika Serikat. Nah terus kenapa Alan Lemers ini bisa ke Indonesia? Jadi Alan Lemers ini itu seorang spesialis stasiun jaringan radio ya, yang mana beberapa tahun yang lalu itu sekitaran tahun 2010 Alan Lemers ini itu dapat proyek nih pembangunan pemancar jaringan radio di daerah terpencil yang berada di Sulawesi. Nah jadi karena inilah Alan Lemers ini diterbangkan dari Amerika ke Indonesia. Awalnya dia ini ke Makassar gitu ya. Jadi di Makassar itu selama beberapa bulan dia ini mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa daerah gitu loh, supaya dia ini mudah gitu ya berkomunikasi di sana dan juga mudah berkomunikasi dengan tim kerjanya di sana. Karena saat itu tim kerjanya Alan Lemers ini semuanya emang orang Makassar gitu loh. Jadi dia sendiri nih yang emang orang luar. Nah, jadi timnya ini ada 8 orang gitu ya. Jadi mereka ini emang ditugaskan untuk membangun pemancar sinyal radio di suatu desa yang sangat terpencil. Perjalanan dari kota Makassar ke desanya itu sekitaran 10 jam perjalanan gitu loh. Jadi itu emang jauh banget gitu ya. Karena desanya juga itu letaknya udah berada di wilayah Kabupaten Bulukumba yang berada di Sulawesi Selatan. Jadi ini emang cukup jauh gitu ya. Apalagi saat mereka mau masuk ke desanya, kata Alan Lemers ini ya, itu emang gak bisa dilalui dengan mobil karena akses ke desanya itu emang masih sangat sulit gitu loh, masih belum bisa dilalui dengan mobil. Begitu nyampe di desanya, Alan Lemers ini langsung ngerasa ada yang aneh. Tepatnya lebih ke unik gitu ya. Ini bukan soal desanya, tapi soal warganya. Karena semua warga di desa itu semuanya pakai baju warna hitam gitu loh. Makanya Alan ini ngerasa itu kayak unik banget gitu. Karena desa-desa yang lain yang udah mereka lewatin gitu ya, saat mereka ini menuju ke desa itu semuanya normal-normal aja, nggak ada pakai baju yang semuanya hitam itu nggak ada gitu loh. Makanya Alan ini ngerasa itu kayak unik dan terkesan kayak warganya itu kompak banget gitu loh. Semua pakai pakaian yang serba hitam. Di desa itu juga Alan dan timnya itu tinggal di satu rumah. Jadi mereka ini dikasih rumah gitu ya sampai proyeknya ini benar-benar selesai gitu loh. Nah jadi soal cuaca di desanya, kata Alan Lemers ini ya, di desa itu curah hujan itu tinggi gitu loh, alias di sana itu sering hujan. Nah jadi Alan Lemers ini udah mempersiapkan, emang udah ngebawa jas hujan yang warna kuning. Nah karena warna jas hujannya, dia ini langsung diingetin nih dengan warga di desa itu, yang katanya ya jangan pakai pakaian atau
atau apapun itu yang berwarna kuning. Nah di situ Alan Lemers ini heran kan, maksudnya apa yang salah gitu loh dan warna kuning, dia nanya gitu. Nah kata warga di sana ya, ternyata di desa itu ada pantangan dilarang pakai apapun itu, atribut apapun itu gitu ya yang berwarna kuning, karena itu kalau dilanggar ya, terutama kalau ke hutan, itu orang itu bisa hilang gitu loh, atau ya orang itu nggak bakal bisa keluar dari hutan itu. Apalagi Alan Lemers ini dan timnya itu emang berencana membangun pemancar sinyal radionya itu di wilayah hutan desa itu. Dengar pantangan soal warna kuning itu ya, Alan Lemers ini tuh bener-bener aneh gitu loh. Masa sih cuman warna aja itu bisa buat kita hilang gitu ya, pokoknya dia tuh benar-benar heran gitu loh. Tapi di situ Alan Lemers ini sama sekali nggak protes ya, ya udah di situ dia pun menghormati, yang akhirnya Alan Lemers ini pun nggak pakai lagi tuh jas hujan yang warna kuning dan nggak pakai apapun atribut apapun yang berwarna kuning. Lalu besoknya Alan dan timnya itu ke hutan desa itu gitu ya. Maksudnya itu untuk ngecek lokasinya gitu loh. Lokasi untuk membangun pemancar sinyalnya. Nah saat mereka jalan memasuki hutan, salah satu krunya Alan Lemers ini pas sedang jalan dia tuh tiba-tiba ngerasa kakinya tuh kayak ada yang nyentuh gitu loh. Di situ dia sempat kaget gitu ya, dan teman-teman lainnya pun itu sempat nanya gitu loh. Nah jadi karena nggak ada cedera, nggak ada yang kenapa-kenapa gitu kan, ya udahlah jadinya mereka pun nggak gitu gubris, ya udah di situ mereka pun lanjut jalan lagi. Lalu sorenya setelah mereka ngecek lokasinya, mereka pun baliklah ke rumah penginapannya. Nah jadi salah satu krunya tadi ya yang kakinya berasa kayak disentuh, itu udah mulai aneh tuh gelagatnya. Yang awalnya dia tuh tipe orang yang cerewet banget gitu ya, selalu berisik. Tapi kali itu dia ini udah kebanyakan diam gitu loh. Nah awalnya Alan Lemers ini ngiranya salah satu krunya itu mungkin sedang capek atau sedang sakit gitu ya. Nah tapi beberapa jam kemudian atau makin lama gitu ya, keadaan tubuhnya, keadaan fisiknya itu udah mulai melemah, makin melemah gitu loh. Yang itu sampai kelihatan kayak orang yang bener-bener gak ada tenaga. Nah yang lebih parahnya lagi, itu malam tuh setelah mereka makan malam ya, itu salah satu krunya itu udah mulai muntah-muntah. Tapi yang anehnya ya, yang anehnya menurut si Alan ini, biasa orang muntah kan itu nyemburnya ke bawah kan. Nah ini dia pas muntah itu selalu nyemburnya ke atas. Itu menurut Alan ini aneh. Tapi Alan ini nggak tahu tuh kenapa. Di situ semuanya pada bingung kenapa salah satu krunya ini tuh bisa sakit separah itu gitu ya. Yang mana itu keadaannya pun udah mulai melemah, yang akhirnya dia tuh nggak bisa bangun gitu ya, cuman bisa berbaring aja, dan mukanya pun itu makin lama makin pucat gitu loh. Nah awalnya di sini mereka ngiranya mungkin pas di hutan dia itu sempat digigit hewan gitu ya, hewan yang beracun atau hewan yang berbisa gitu loh. Nah awalnya mereka mikirnya kayak gitu. Nah tiba-tiba mereka pun inget pas di hutan dia itu emang sempat berasa kan kakinya itu kayak ada yang nyentuh. Nah di situ mereka mikirnya mungkin itulah penyebabnya gitu ya, mungkin saat itu emang ada hewan yang ngegigit gitu loh. Nah jadi mereka pun itu ngebukain celananya, tujuannya itu untuk ngeliat mungkin ada bekas gigitan hewan gitu. Tapi pas mereka udah ngebuka celananya, mereka kaget, ternyata salah satu krunya itu ya itu make kaos kaki yang warna kuning. Nah di situ mereka pun itu langsung cepet-cepet ngebukain kaos kakinya. Dan yang lebih anehnya lagi, setelah kaos kaki yang dibuka, ternyata di kakinya itu ada bekas luka cakaran. Cakarannya itu 3 garis gitu loh. Dan yang anehnya ya, menurut Alan ini, cakarannya itu bukan kayak cakaran hewan manapun. Nah di situ mereka pun langsung nanya kan, berasa nggak tadi dicakar gitu pas di hutan. Nah menurut pengakuan si krunya itu, dia sama sekali nggak ngerasa gitu loh kalau ada sesuatu yang nyakar dia, dan dia pun itu memang nggak pernah berpapasan dengan hewan besar gitu loh yang berpotensi bisa nyakar dia, itu nggak pernah ketemu sama sekali di hutan itu. Dan di situ dia cuman bilang pas di jalan itu dia emang berasa kakinya itu kayak ada yang nyentuh. Nah katanya kakinya itu berasa kayak ada yang lilit, tapi lilitannya itu nggak kuat gitu loh. Jadi lebih tepatnya itu kayak dipeluk gitu ya dengan makhluk kecil. Kecilnya itu mungkin kayak monyet gitu ya, kalau dalam bayangan aku kan meluk kaki gitu. Nah tapi pas dia lihat di kakinya itu nggak ada hewan apapun. Ya udah di situ kan mereka nggak terlalu gubris, akhirnya mereka jalan lagi kan. Nah di rumah di situ barulah mereka tahu gitu loh, ternyata di kakinya itu ada bekas luka cakaran. Itu luka loh padahal. Karena ini semuanya pada bingung gitu loh, kenapa bisa nggak berasa padahal itu luka. Karena harusnya dia kalau dicakar dengan hewan itu berasa kan, apalagi itu cakarannya sampai ngebuat kakinya itu luka gitu loh. Nah inilah yang awalnya dirasa dengan mereka ini benar-benar aneh, yang mana di sini mereka akhirnya sempat mikir nih, apa mungkin karena salah satu krunya itu pakai kaos kaki warna kuning, yang mana itu emang warna pantangan di desa itu.
Besoknya pas bangun tidur ya, salah satu krunya yang cedera semalam itu udah bener-bener sehat loh. Yang seolah-olah ya, yang semalam cedera itu kayak bukan dia gitu loh. Dan yang lebih nggak logisnya lagi menurut Alan Lemers ini ya, bekas luka yang ada di kakinya itu udah nggak ada lagi loh. Bener-bener hilang tanpa bekas apapun. Yang mana ini bener-bener aneh gitu loh. Karena biasanya ya bekas luka itu hilangnya itu prosesnya agak lama kan. Bisa beberapa hari bahkan bisa beberapa minggu. Tapi ini udah bener-bener bersih, gak ada bekas sama sekali. Nah jadi karena ini ya Alan dan kru yang lainnya pun itu udah mulai mikir, jangan-jangan bener nih semuanya terjadi itu karena dia itu pakai kaos kaki warna kuning. Ya udahlah di hari itu ya akhirnya mereka ini nanya lah, konsultasi gitu loh dengan warga desa yang ada di sana. Dan di situ mereka pun ceritain dan minta maaf gitu ya, karena salah satu krunya itu emang udah melanggar pantangannya make sesuatu yang berwarna kuning. Setelah mereka ceritain ke warga, di situ warga malah bilang masih syukur kalau salah satu krunya itu bisa keluar dari hutan. Karena katanya ya biasanya orang yang melanggar pantangannya itu biasanya nggak bisa keluar dari hutan atau hilang tanpa jejak di hutan itu. Nah jadi di situ ya warga desa pun itu nyaranin mereka kalau ke hutan lebih baik make pakaian itu serba hitam atau pakai pakaian yang gelap gitu loh. Jangan sampai pakai pakaian atau atribut yang berwarna kuning kalau ke hutan. Ya demi keselamatan. Jadi, menurut warga desanya ya, di sana itu emang ada sosok jin yang emang selalu mengawasi hutan. Dan banyak juga gitu ya, dari warga desa di sana, itu emang pernah berpapasan, nggak sengaja berpapasan atau ngelihat secara langsung gitu ya, sosok jin yang ada di hutan itu. Dan biasanya, mereka-mereka yang ngelihat sosok itu, mereka tuh bakal trauma gitu loh. Terus keadaannya itu kayak setengah sadar itu sampai selama beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Dan biasanya ya saat mereka sedang dalam keadaan trauma setelah ngelihat itu, mereka ini nggak bisa gitu loh menceritakan apa yang dia lihat. Biasanya setelah dia sadar gitu ya, sepenuhnya sadar, sepenuhnya hilang dari traumanya, barulah mereka itu bisa menceritakan sosok apa yang dia lihat, sosok apa yang dia temuin saat dia itu berada di hutan. Pengakuan dari mereka-mereka yang pernah ngelihat sosok jinnya, katanya sosok jinnya itu menyerupai manusia gitu loh, tapi bertubuh kecil. Jadi itu semacam makhluk bunian gitu ya kira-kira. Tapi hidungnya itu kecil banget, jadi hidung kita itu biasa menonjol gitu kan. Nah itu di hidungnya cuman 2 titik kecil aja. Nah tapi mulutnya itu gede banget, yang katanya ya kalau dia ngebuka mulutnya, itu mulutnya bisa selebar mukanya. Nah jadi itulah gambaran gitu ya soal sosok jin yang ada di desa mereka, dari pengakuan mereka-mereka yang emang pernah ngelihat secara langsung sosok jinnya. Jadi karena itu semua ya, Alan Lemerson itu makin penasaran lagi nih soal hal-hal mistis yang ada di sana. Yang awalnya dia nggak percaya sama sekali gitu ya soal warna kuning yang awalnya dijelasin. Tapi makin kesini itu makin penasaran gitu loh, makin ngebuat dia ini apa sih sebenarnya yang ada di sana gitu ya. Nah jadi saat itu Alan Lemerson ini dan krunya tinggal di desa itu lumayan cukup lama gitu ya. Jadi mereka di sana itu kurang lebih sekitar setahun gitu loh. Karena misi proyeknya itu sekitaran setahun itu baru selesai. Jadi selama itu juga mereka ini tinggal di sana. Dan disinilah Alan Lemers ini terus nyari tahu ya. Yang akhirnya dia ini dapat cerita dari orang-orang yang pernah melihat. Itu maksudnya diceritain dari orangnya langsung gitu ya, yang pernah ngelihat sosok bunian itu. Dan katanya mereka juga itu sempat diselamatkan dengan sosok jin yang semacam bunian itu. Ini bukan sosok bunian gitu ya, tapi sosok jin yang menyerupai bunian. Nah cerita yang pertama ini seorang pengalaman pendaki gitu ya, yang mana dia ini sempat hilang dan di sana sempat ketemu dengan sosok jin yang semacam bunian tadi, yang mana dia ini sempat menceritakan ke Alan Lemers ini. Nah jadi ceritanya saat itu dia ini sedang mendaki gunung gitu ya dengan beberapa temannya gitu loh. Nah jadi naasnya saat itu mereka ini tuh tersesat sampai dinyatakan hilang, yang mana saat itu tim SAR yang juga dibantu dengan beberapa warga desa itu bantuin lah nyari mereka ini. Nah lalu besoknya sehari setelah mereka hilang, itu beberapa pendaki akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat. Nah tapi si dia ini gitu ya, satu pendaki lagi itu masih juga belum ditemukan sampai beberapa hari, beberapa minggu masih juga nggak ditemukan, yang akhirnya ya
Itu semuanya itu udah pasrah gitu loh. Kayaknya satu pendaki ini lagi itu nggak ditemukan lagi sih kayaknya, karena emang udah, ya semuanya itu udah pasrah gitu. Sebulan kemudian, ajaibnya, seorang pendaki ini akhirnya nggak sengaja ditemukan warga gitu loh. Ditemukan di kawasan hutan gunungnya. Nah yang ajaibnya ya, dia saat ditemukan, itu dalam keadaan fisiknya yang benar-benar sehat banget. Nah ini nih keajaibannya. Nah tapi saat itu ya, biarpun fisiknya sehat, tapi psikisnya itu benar-benar nggak sehat gitu loh. Karena saat itu dia tuh benar-benar ngerasa trauma banget gitu loh. Sampai ngerasa linglung lah. Setelah dievakuasi dan pulih dari traumanya, barulah si pendaki ini baru bisa menceritakan gitu ya. Yang katanya selama dia hilang di dalam hutan itu ya, dia ini sering banget nih ngelihat satu sosok yang mana itu semacam manusia tapi bertubuh kecil, yang pastinya itu sangat-sangat menyeramkan. Ya ini sosok jin yang kayak aku jelasin itu tadi gitu ya. Nah tapi katanya juga sosok kecil itu ya, biarpun bertubuh kecil, dia itu pergerakannya itu sangat-sangat cepat. Nah tapi yang pasti sosok itu benar-benar menyeramkan, yang ngebuat si pendaki ini tuh benar-benar ketakutan gitu loh setiap ngelihat sosok itu. Tapi sosok jinnya itu nggak pernah nyerang atau menyakitin si pendaki ini. Malah sosok jinnya itu ya, itu kayak ngasih si pendaki ini makan gitu loh. Setiap dia ini ngerasa kekurangan air dan kekurangan makanan ya, saat tubuhnya itu udah mulai melemah, itu kayak dikasih makan. Nah tapi dikasih makannya ini nggak secara langsung gitu ya, nggak kayak tiba-tiba ada makanan rumah gitu kan, ada nasinya, ada piringnya, ada ayamnya, ada sambalnya pula, nggak kayak gitu. Nah tapi di sini katanya ya, dia itu kayak mudah gitu loh mengakses sesuatu yang bisa dimakan, yang mana ini ada hubungannya dengan jin yang dia ceritakan tadi. Ya gimana detailnya Alan Lemers ini juga itu nggak menceritakan gitu ya, gimana cara dia mendapatkan makanan terus ada hubungannya dengan sosok jin itu. Pendaki itu juga ngakuin itu semacam keajaiban gitu loh. Ya percaya nggak percaya ya, kata Alan ini, kisah si pendaki ini emang suatu kisah yang dipercaya gitu loh dengan warga di desa itu. Bukan cuma itu aja, ada juga kisah dari seorang nelayan yang sempat dinyatakan hilang. Yang mana nelayan ini juga ini sempat bertemu dengan sosok jin yang kayak itu tadi. Dan nelayan ini juga ini menceritakan kisahnya gitu ya, itu ke Alan Lemers. Nah jadi ceritanya saat itu nelayan ini tuh sempat dinyatakan hilang gitu ya, karena emang udah nggak pulang-pulang. Akhirnya dicariin nih dengan warga desanya, tapi nggak ditemuin juga gitu loh. Yang mana warga desa itu nyarinya emang di muara tempat biasanya nelayan ini nyari ikan. Nah tapi di sana warga itu cuma nemuin itu perahunya yang udah dalam keadaan hancur. Nah setelah itu mereka nyari tapi nggak ditemukan gitu ya, hari demi hari, tapi tetap nggak ditemukan. Yang akhirnya warga pun berasumsi gitu loh, kayaknya nelayan ini emang udah dimangsa dengan buaya. Yang akhirnya keluarganya pun itu terpaksa ikhlas gitu ya atas hilangnya si nelayan ini. Tapi sebulan kemudian tiba-tiba nih nelayan ini balik ke desanya, itu dalam keadaan fisiknya itu yang benar-benar sehat gitu loh, tanpa ada luka sama sekali. Ya biarpun fisiknya sehat, sama nih kayak pendaki tadi, itu psikisnya benar-benar udah ya hancur banget gitu ya, karena dia itu dalam keadaan trauma gitu loh. Setelah traumanya pulih, barulah nelayan ini bisa menceritakan gitu ya dengan orang-orang sekitarnya soal apa yang sebenarnya dia alamin. Nah katanya saat itu dia ini emang diserang dengan buaya yang emang ngebuat perahunya tuh hancur gitu loh. Nah di situ dia emang ngalamin luka gitu ya dari serangan buayanya, yang mana di situ katanya dia nyaris dimangsa gitu loh dengan buayanya. Tapi entah gimana bisa di situ tiba-tiba ya nelayan ini ngelihat di sekitarnya itu ada banyak sosok jin yang itu tadi, yang mana sosoknya itu menyerupai manusia tapi bertubuh kecil dan sangat menyeramkan. Nah karena dia ngeliat ya sosok itu benar-benar menyeramkan, ya nelayan itu sempat ketakutan setengah mati di situ. Nah tapi entah gimana bisa luka yang sebelumnya ada gitu ya, mungkin di kakinya gitu ya karena serangan buaya tadi, nah tiba-tiba lukanya itu udah nggak ada lagi, nggak ada rasa sakit apapun, bahkan bekas lukanya pun itu udah nggak ada. Nah di situ ya nelayan ini percaya kalau sosok itu udah nyelamatin dia dari serangan buaya, yang akhirnya bisa ngebuat dia ini balik gitu ya ke desanya. Jadi itulah kisah yang diceritakan dengan si pendaki dan nelayan tadi ke Alan Lemers ini gitu ya, soal pengalaman mereka emang pernah bertatapan langsung bahkan
dibantu gitu loh, diselamatkan dengan sosok itu. Mereka ini emang menceritakan ke Alan Lemers ini, dan Alan Lemers ini pun itu menceritakannya emang secara singkat gitu ya, soal pengalaman kedua orang itu tadi, nelayan dan pendaki itu. Ya ceritanya kurang lebih kayak yang udah aku ceritakan itu tadi. Tapi menurut warga desanya juga gitu ya, banyak orang hilang itu emang karena si sosok jin ini, dan banyak orang yang selamat juga itu karena sosok jin ini, yang seolah-olah ya sosok jin ini benar-benar tahu gitu loh siapa yang harus diselamatkan dan siapa yang harus dihilangkan gitu. Nah tapi menurut pengakuan warga desa di sana gitu ya, katanya mereka yang hilang bahkan sampai sekarang yang belum ditemukan itu semuanya make pakaian atau atribut yang ada warna kuningnya gitu ya. Mereka hilang itu karena melanggar pantangannya. Nah yang jadi pertanyaannya nih ya buat aku gitu ya, pertanyaan buat aku, kalau emang mereka hilang sampai sekarang belum ditemukan, dari mana nih warga ini bisa memastikan kalau mereka itu make pakaian atau atribut yang warna kuning? Nah soal ini Alan Lemers ini juga nggak jelasin gitu ya kenapa warga desa itu bisa tahu. Tapi menurut aku agak rancu sih soal ini. Ya mungkin aja warga desa udah coba nyari, tapi warga desa ini nemuin mungkin gitu ya jejak-jejaknya di hutan. Itu mungkin ditemuin tasnya yang warna kuning, atau mungkin ditemuin bajunya yang warna kuning. Ya mungkin kayak gitu. Tapi apapun itu, keberadaan sosok jin itu emang dipercaya gitu ya dengan warga desa di sana, dan pantangannya itu dilarang memakai apapun gitu ya yang berwarna kuning. Dan itulah sebabnya kenapa semua warga desa di sana itu pakai pakaian yang serba hitam gitu loh, yang tujuannya untuk menjauhkan dari hal-hal yang nggak diinginkan. Nah sampai sini Alan Lemers ini itu masih belum bisa memastikan gitu ya sosok itu benar-benar makhluk mistis yang bersifat goib yang kayak dijelaskan dengan warga desa di sana, atau emang makhluk itu hewan gitu loh yang mungkin spesiesnya masih belum ditemukan. Nah tapi kalau itu emang hewan, menurut aku agak aneh juga gitu ya, karena hewan kayaknya nggak mungkin bisa membedakan orang baik dan orang yang nggak baik, bisa mengobati orang, bahkan bisa menyelamatkan orang yang tersesat. Nah kalau hewan yang bisa kayak gitu, berarti itu hewan punya akal kan, yang sama kayak manusia. Nah harusnya kalau hewan yang punya akal sama kayak manusia, pasti ada sosialisasi atau kontak gitu ya dengan manusia di sana atau warga di sana gitu loh, yang pastinya ada sejarahnya juga. Mungkin dari nenek moyang warga di sana itu ada sejarahnya gitu ya, kalau mereka ini sempat kontak, entah itu bersifat positif atau negatif gitu ya, perdamaian atau peperangan, ya pasti ada. Atau mungkin emang ada tapi nggak terekspos, mungkin sih. Tapi untuk aku ini bener-bener buat penasaran banget sih, sebenarnya makhluk ini apa gitu loh, makhluk mistis atau emang hewan. Nah tapi kalau ditanya-tanya lagi, ini semacam bunian gitu ya. Jadi bunian itu makhluk mistis atau hewan gitu. Nah jadi masih misterius gitu ya. Nah tapi untuk kalian, mungkin ada dari kalian di sini yang nonton ini ya, orang Sulawesi Selatan, tepatnya mungkin di desa yang diceritakan dengan Alan Lemers ini, mungkin kalian lebih banyak tahu gitu ya soal makhluk ini, soal sosok ini. Ya please banget ceritain ke aku. Kalau emang penjelasannya panjang, ya kalian bisa kirim aja ke email Rizkreepers gitu ya. Jadi kalau emang penjelasannya bener-bener menjawab rasa penasaran aku gitu ya, rasa penasaran semuanya, aku bakal up ceritanya ke segmen cerita Rizkreepers, karena aku bener-bener penasaran banget sih. Tapi kalau emang penjelasannya singkat gitu ya, mungkin kalian bilang, iya bang bener ceritanya emang kayak gitu, atau ya bang di sana memang ada makhluk mistisnya kayak gitu, ya kalian bisa komen aja di kolom komen di bawah ya, biar kita sharing-sharing gitu loh, biar aku dan teman-teman lain juga pada tahu gimana sih pandangan kalian yang emang orang sana gitu ya soal sosok ini. Jadi kurang lebih itulah yang diceritakan dengan Alan Lemers ini gitu ya di podcastnya. Inilah yang aku tangkap gitu loh. Tapi kalau emang ada kemis gitu ya dari ceritanya, ya mohon maaf gitu loh. Karena di podcastnya juga itu emang bahasa Inggris, apalagi audionya agak kurang jelas gitu ya. Jadi mungkin ada kemis sedikit ya, biasa gitu ya. Tapi aku udah berusaha gitu loh untuk bisa ngonsepin ceritanya gitu ya, bisa aku ceritakan ke kalian semaksimal mungkin. Ya semoga cerita ini bisa jadi penghibur. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua. Semoga cerita ini benar-benar bisa jadi asupan keripik kalian gitu loh. Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizky Wadiono. Bye bye.